Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan saya, pengasuh Pondok Pesantren Abnaul Khairat Kabupaten Parigi Motong. Alhamdulillah, kali ini akan melanjutkan kembali pembahasan kita pada episode berikut sebelumnya, yakni tentang malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Seperti sambungan ayat itu menyatakan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikati wa ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam itu turun keberkahan dan malaikat Jibril. Untuk apa? Memberikan keberkahan kepada orang-orang pada saat malam itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan. Sampai kapan? Sampai dengan terbitnya fajar di ufuk timur. Kembali saya menyampaikan bahwa pada malam itu insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala berlipat ganda, beribadah kurang lebih 83 tahun. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Janji saya kemarin bahwa ada satu Alkisah tentang sejarah bagaimana awalnya, sebabnya, sehingga datanglah yang disebut dengan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabatnya. Dia berkisah dengan salah seorang yang disebutkan dalam cerita itu, kisah itu, bahwa ada salah seorang yang namanya Sam'un. Sam'un ini adalah salah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang begitu kuat, gagah dan perkasa, besar badannya, dan dia berperang melawan orang-orang kafir hanya dengan bersenjatakan tulang rahang onta. Di saat dia dalam keadaan lapar dalam peperangan, maka muncullah daging-daging onta dari tulang rahang onta itu. Di saat dia dalam keadaan haus, maka muncullah air dari tulang rahang onta itu. Luar biasa kaum muslimin, kuat, dan tak ada satu orang pun yang bisa berani untuk melawan kehebatan dan keperkasaan Sam'un. Singkat kata singkat cerita, pada saat itu kaum muslimin, orang-orang kafir berkomplotan mencoba membujuk istri daripada Sam'un. Maka dipanggillah istri dari Sam'un ini. Wahai istri Sam'un, kalau kau berhasil bekerja sama dengan kami dan berhasil sama-sama bekerja sama untuk membunuh Sam'un suamimu itu, maka akan kami hadiahkan kau harta berlimpah ruah, ternak, harta-harta dan lain sebagainya akan diberikan kepadamu. Emas dan dinar akan diberikan kepadamu, wahai istri Sam'un. Ternyata kaum muslimin, istri dari Sam'un itu tergiur dengan bujuk rayu orang-orang kafir pada saat itu. Maka terjadilah deal, kesepakatan di antara mereka untuk memusnahkan Sam'un. Saatnya Sam'un tertidur pula setengah malam, maka datanglah istrinya dengan membawa seutas tali, mengikat tangan Sam'un, mengikat badan Sam'un, dan mengikat kaki Sam'un. Hingga kemudian pagi, terbangunlah Sam'un dan dalam keadaan terikat kakinya, terikat semua tubuhnya. Maka Sam'un bertanya kepada istrinya, wahai istriku yang tercinta, apa gerangan, mengapa ini terjadi? Siapa membuat ini? Siapa mengakibatkan tanganku diikat ini? Maka istrinya pun berkata, itu adalah perbuatanku, wahai suamiku Sam'un. Aku hanya mau menguji sampai di mana batas kehebatanmu. Aku hanya mengetes, menguji sampai di mana batas kemampuanmu. Maka dengan sekali gebrakan saja, tali itu kemudian putus, sehingga Sam'un bisa terbebas kembali. Singkat kata singkat cerita, di malam kedua lagi, para kafir kumpul dan kemudian memberikan bukan lagi tali kaum muslimin, tapi labrang besi, tali labrang, diberikan kepada istri Sam'un
Akhirnya di malam hari ketika Sam'un tertidur pulas. Nah, ini kelemahan Sam'un. Kalau tidur tidak tahu apa-apa kaum muslimin. Maka diikatlah dengan labrang. Tangannya, semua sekujur tubuhnya dililit dengan tali labrang itu. Maka begitu hendak pagi hari, heran lagi Sam'un dan berkata, "Ya istriku, siapa gerangan yang telah membuat aku seperti ini?" Lagi-lagi kata istri Sam'un, "Itu perbuatanku. Aku hanya ingin mau menguji sampai di mana kehebatanmu." Maka sekali gebrakan, terputuslah semua tali temali, tali besi dan labrang itu. Akhirnya Sam'un berkata, "Wahai istriku, ketahuilah kalau jika engkau mengetahui rahasia apa yang kugunakan. Aku adalah wali dari wali Allah," kata Sam'un. "Tak ada kehebatan apapun yang bisa mengalahkan aku, kecuali beberapa helai rambutku." Subhanallah. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya terjadi. Maka malam berikutnya diketahui oleh istrinya kelemahan Sam'un. Ketika malam diguntinglah beberapa helai rambut Sam'un, kemudian diikatkanlah tangannya, kaki dan semua badannya. Ketika pagi hari, Sam'un pun tidak bisa berbuat apa-apa. Maka ketika Sam'un tidak bisa berbuat apa-apa, maka dipanggillah orang-orang kafir untuk menangkap Sam'un. Dibawa dan digiringlah Sam'un ke suatu tempat yang sangat besar. Ada rumah yang sangat besar, tempat disekat Sam'un di sana. Dicungkel biji matanya, diiris telinganya Sam'un. Tapi apa yang terjadi? Di sela-sela itu datang malaikat menanyakan kepadanya, "Wahai Sam'un, apa permohonanmu agar supaya untuk menghancurkan orang-orang ini?" Maka Sam'un berkata, "Berikan aku kekuatan agar aku bisa menumpas kejahatan ini." Maka sekali gebrak, tempat disekat Sam'un itu kemudian roboh dan hancur lebur, termasuk istrinya si Sam'un yang gugur di sana, mati di sana. Subhanallah. Akhirnya Sam'un terus beribadah selama 1000 bulan, 1000 tahun dengan hanya bersenjatakan rahang onta. Ketika haus, maka muncullah air dari rahang onta itu. Ketika dalam keadaan lapar, muncullah daging-daging dari tulang rahang onta itu. Subhanallah. Akhirnya kaum muslimin, ini diceritakan kepada para sahabat. Maka bertanyalah sahabat kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, amalan apakah yang bisa menyamai Sam'un? Bagaimana bisa menyamai amalan Sam'un?" Nah, kemudian datanglah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr." Ada satu malam di malam Ramadan lebih mulia dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar sama dengan beribadah 1000 bulan. 83 tahun kita beribadah. Insya Allah mudah-mudahan kaum muslimin, mungkin di bulan Ramadan ini akan turun yang namanya, itu pasti. Cuman kita tidak tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar. Ayo, di 10 malam terakhir kita menjaga. Karena beberapa penyampaian, Imam Sahbi mengatakan, paling banyak turun malam Lailatul Qadar itu di malam 10 malam terakhir di 27 Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita berupaya dan berusaha. Semoga kita bertemu dengan yang namanya malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Demikian, mudah-mudahan puasa kita kali ini insya Allah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahtika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.